crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Gimastiar. Nomor hidup mahasiswa saya 06121182025012. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang membuat kita bisa berkumpul dan melakukan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang yang seperti kita rasakan saat ini. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Konsep video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan beberapa soal ujian akhir semester saya, yang mana soal ini terdiri dari 5 soal dan akan saya jawab satu persatu. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Baik, mengenai pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengatasi atau memberi solusi kepada Andi yang tidak percaya diri, pemalu, dan overthinking, dan bagaimana kita mengolah atau mengembangkan potensi yang dia punya gitu. Jadi kita sebagai pendidik sudah seharusnya memberi arahan kepada peserta didik kita yang mungkin memiliki masalah atau keterbatasan dalam mengeluarkan potensinya. Jadi dengan cara memberi dorongan ataupun memberi semangat seperti motivasi itu sudah membuat kita mendorong Andi keluar dari zona yang mungkin membuat dia selalu tidak percaya diri ataupun overthinking, pemalu. Kita harus mengeluarkan Andi dari zona tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu satu, kita harus selalu melibatkan atau memberi dia kesibukan agar dia tuh selalu aktif sehingga dia mau berbicara, dia mau menampilkan apa yang dia bisa, terus dia mau mengeluarkan potensi yang dia punya. Nah, dari situ dampak positifnya sudah kita ketahui. Banyak kalau dia mau berbicara, kalau dia mau menampilkan apa yang dia bisa, mungkin orang-orang akan tahu apa yang dia bisa, potensi dia itu apa, keahlian dia itu apa. Jadi semua atau beberapa orang mungkin akan mengetahuinya. Nah, setelah ada beberapa orang mungkin mengetahuinya, sedikit demi sedikit saran dan solusi dari orang tersebut mungkin akan masuk dalam dirinya. Nah, itu mungkin dapat bisa membuat tingkat kepercayaan dirinya, tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya mungkin bertambah. Nah, dari situ mungkin dia dapat mengembangkan potensinya dengan percaya diri. Bagaimana kita mengolah potensinya? Yaitu dengan menghilangkan rasa overthinking yang dia punya. Overthinking ini ialah selalu berpikiran negatif sebelum hal-hal itu terjadi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu selalu berikan hal-hal yang positif kepada Andi. Selalu mungkin bisa mengajak dia ke lingkungan yang positif, lingkungan yang mungkin dia bisa menerima. Oh, ini baik, ini baik, mungkin seperti itu. Terus kita sebagai pendidik tentu tetap memberikan dorongan ataupun motivasi agar dia mengetahui dampak negatifnya. Ketika dia selalu berpikiran negatif ataupun overthinking, maka ruang untuk mengasah potensinya itu tidak ada. Nah,
Kebalikannya, jika dia selalu berpikiran negatif ataupun dia percaya keputusan yang dia ambil itu akan berhasil, maka hasilnya juga insya Allah akan positif. Nah, demikianlah yang membuat mungkin potensi si Andi ini bisa terpaparkan oleh orang lain dan bisa diterima oleh orang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mengenai pertanyaan nomor 2, bagaimana ketika saya berada di posisi sedang dijudgment oleh orang lain? Kalau saya berada di posisi tersebut, saya tidak akan mendengarkan omongan-omongan yang jelek seperti itu. Bagi saya itu tidak ada gunanya. Bagi saya itu hanya akan meruntuhkan mental saya dan akan mengecewakan kedua orang tua saya. Karena apa? Karena kalau saya mendengarkan omongan-omongan yang tidak mengandung arti tersebut, berarti saya telah gagal dalam mencapai kesuksesan saya untuk kedua orang tua saya, untuk orang yang saya mungkin bisa dibilang diprioritaskan. Nah, bagaimana cara kita bisa menghilangkan omongan-omongan yang tidak penting tersebut? Yaitu dengan mengambil sisi positifnya saja. Oh, mungkin dia mengatakan yang seperti itu tidak mampu menjadi kita, tidak mampu menjadi saya. Makanya dia menjudgment oleh orang lain karena dia tidak bisa. Nah, jadikan juga itu sebagai tangga untuk mencapai apa yang kita inginkan. Omongan kosong itu tidak wajib kita pungut, tidak wajib kita ambil. Omongan yang negatif itu tidak wajib kita ambil. Itu tuh mirip sampah yang seharusnya kita buang pada tempatnya, ataupun kita jadikan tangga sebagai jalan kita menuju kesuksesan, agar nanti pada saat sukses kita ingat kata-kata itu, lalu kita beri bukti bahwa kita bisa sukses walaupun dalam keadaan mungkin banyak kendala biaya ataupun yang lainnya. Mengenai kendala biaya untuk kuliah, banyak beasiswa yang diadakan oleh swasta maupun pemerintah. Semua itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha mendapatkan tersebut, pasti ada jalannya untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Pasti ada jalan yang mungkin memudahkan kita untuk menuju jalan kesuksesan yang kita inginkan. Nah, apabila saya sebagai pendidik, motivasi apa atau nasihat apa yang akan saya berikan kepada siswa saya? Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan memberitahu dampak apa yang akan terjadi jika kamu mengambil sisi negatifnya, jika kamu mengambil omongan jeleknya. Jika kamu memikirkan omongan jeleknya, kamu pikirkan, kamu terapkan ke dalam plan kamu untuk menuju ke masa depan, untuk menuju kesuksesan kamu, maka kamu akan terhambat. Karena apa? Karena kata-kata yang negatif ini sangat berpengaruh pada otak kita. Apabila kita terpikirkan, apabila kita selalu berpikir pada omongan-omongan jelek tersebut, kita tidak akan bisa berpikir positif. Kita tidak akan tahu bagaimana kita menuju jalan kesuksesan kita tersebut. Kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan orang-orang yang mungkin dulunya percaya kepada kita. Ya, jadi mungkin motivasi apa yang akan saya berikan, ya memberitahu, jangan diambil omongan negatifnya. Jadikan itu sebagai penyemangat kamu, sebagai pandangan kamu. Jika kamu berhasil, maka kamu akan bisa membuktikan omongan itu tidak akan benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana cara kita sebagai pendidik
untuk dapat membuat pembelajaran tatap muka ini menyenangkan bagi peserta didiknya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Setelah melakukan doa, adapun langkah berikutnya yaitu melakukan pengecekan kehadiran siswa seperti absen ataupun melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada mahasiswa yang disebutkan namanya untuk memberi sentuhan kepada emosional siswa sebelum melakukan pembelajaran agar siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran itu dengan seksama dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu melakukan penilaian formatif melalui kuis untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa kita dalam menguasai materi yang telah kita sampaikan ataupun yang ingin kita sampaikan. Selain melakukan kuis, adapun cara yang dapat dilakukan secara alternatif seperti melakukan kegiatan Zoom dengan di luar Zoom, seperti pada saat pembelajaran kita dapat menyuruh siswa ataupun pendidik yang akan kita ajar untuk menonton video-video yang berkaitan dengan pembelajaran kita, sehingga pemikiran siswa tidak terfokus pada penjelasan yang disampaikan, akan tetapi ada referensi-referensi lain yang masuk ke dalam otaknya sebagai penambah wawasan tentang materi yang akan disampaikan. Mungkin itu saja jawaban atas pertanyaan dari nomor 3. Mengenai pertanyaan nomor 4, bagaimana sih kita sebagai pendidik dapat mengatasi emosional remaja yang belum stabil atau tidak stabil? Kita sebagai pendidik tentu saja harus mengerti keadaan-keadaan peserta didiknya, baik itu emosionalnya, baik itu permasalahannya, apapun itu, kita sebagai pendidik harus menentukan solusi-solusi terbaik agar dia dapat keluar dari lingkaran-lingkaran masalahnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita sebagai pendidik harus memberikan rasa pengertian, yaitu dengan cara memberikan ruang waktu untuk dia menenangkan dirinya, supaya dia lebih bisa mengontrol emosinya sedikit demi sedikit dan bisa berpikir dengan tenang untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Terus yang kedua, kita sebagai pendidik tidak bisa jauh-jauh dari peserta didik yang emosionalnya sedang meningkat. Kita harus tetap berada di dekatnya agar dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, yang ketiga yaitu alihkan ataupun berikan dia kesibukan-kesibukan tertentu yang mungkin dapat membuat dia tidak terpaku pada masalahnya, sehingga dia punya kesibukan sendiri, lalu tidak sangat fokus atau tidak terfokus pada permasalahannya. Jadi dia sedikit lebih tenang dan emosionalnya pun akan sedikit turun dan tenang. Selanjutnya yaitu dengan cara mengajak dia mengobrol ataupun berbicara untuk mengalihkan perhatian ataupun mengalihkan pembicaraan tentang masalah yang dihadapinya, sehingga dia akan sedikit lebih tenang dan bisa berpikir positif untuk kedepannya. Apabila situasi sudah tenang, kita sebagai pendidik harus menentukan solusi apa ataupun jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Dengan cara kita bisa melakukan atau memberikan hal-hal yang positif ataupun mengajak dia ke lingkungan yang positif untuk mencari contoh dari
permasalahannya, contoh jalan keluar dari permasalahannya, sehingga dia dapat mengerti, oh, permasalahan yang dihadapinya ini ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sekian jawaban dari saya. Baik, mengenai pertanyaan terakhir, kata-kata motivasi apa yang membuat saya untuk lebih bersemangat dan berbahagia dalam kehidupan? Menurut saya, kata-kata motivasi yang paling mendukung untuk saya bersemangat adalah kedua orang tua saya. Karena apa? Karena berkat kedua orang tua saya, berkat nasihat, berkat didikan, berkat tanggung jawab, saya bisa berada di titik saat ini. Saya bisa dibesarkan oleh mereka. Jerih payah mereka akan saya bayar dengan kesuksesan saya. Jadi kalau dibilang siapa motivator sebesar, yaitu orang tua saya. Kata-kata motivasi apa, yaitu ya nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya seperti kamu harus jadi sukses, kamu harus jadi orang, kamu harus jadi contoh yang baik bagi adik-adikmu. Itu merupakan semangat, kata-kata yang semangat untuk saya, untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, jadi menurut saya kata-kata motivasi itu membuat semangat dan rasa senang saya dalam untuk mencapai kesuksesan lebih tinggi, lebih bersemangat. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang lain untuk menjatuhkan saya akan kalah dengan kata-kata motivasi tersebut, karena mereka yang menghidupkan saya, mereka yang membiayai saya, mereka juga yang membuat saya menjadi seperti ini, menjadi orang yang mungkin dapat berkolaborasi dengan orang-orang lain, sehingga tidak ada alasan untuk menyerah ataupun gagal dalam mencapai kesuksesan yang akan saya raih, karena kesuksesan tersebut akan saya persembahkan atau akan saya berikan kepada kedua orang tua saya. Terus yang kedua, kata-kata motivasi yang membuat saya lebih bersemangat bisa juga dari seorang guru saya ataupun teman dan keluarga saya, karena tanpa mereka saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak akan tahu dunia luar bagaimana. Jadi berkat mereka juga saya bisa berkecimpung dalam masyarakat, bisa berbagi cerita, bisa bersosialisasi untuk menambah wawasan ataupun ilmu untuk kedepannya. Jadi menurut saya itu mengapa saya harus bersemangat ataupun harus lebih senang, lebih bergembira untuk mencapai kesuksesan saya atau mencapai cita-cita saya. Sekian jawaban dari saya. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari video yang saya buat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang ataupun kalimat yang kurang berkenan ataupun yang kurang jelas, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, and subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time, guys.